Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya, mahasiswa UT dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0514688889 asal UPBJJ Kota Bogor. Baik, dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk melaksanakan tugas 2 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang bertemakan tentang program sederhana menggunakan operator, statement if, dengan soal yang akan saya tampilkan di layar berikut. Bisa dilihat di sini untuk tugas 2 ini, soalnya itu masih berkaitan dengan soal tugas satu ya, yang di mana tugas satu itu hanya ditugaskan untuk membuat flowchart dan juga pseudocode ya, yang tidak sampai ke program codingnya, hanya teksnya saja. Tapi pada kali ini untuk tugas 2 ini kita akan memasukkannya ke dalam program coding ya, yang dimana untuk kesempatan ini saya akan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio Code ya. Baik, langsung saja di sini saya akan bacakan kembali untuk soal tugasnya, yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut pada sebuah perusahaan dengan tiga golongan karyawan, yaitu satu jika golongan A gaji 5 juta, dua jika golongan B gaji 6.500.000, tiga jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Itu ketentuan dari 1 sampai 5, itu jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok, dan seterusnya sampai lembur 5 jam, maka gajinya 38% dari gaji pokok. Baik ya, di sini ada bahwa juga inputan pada program adalah golongan dan jam lembur, outputnya itu tampilan ke layar jumlah penghasilan itu dari gaji golongan ditambah gaji lembur, sehingga menghasilkan total gaji dari karyawan jika ditambahkan dengan lembur. Seperti itu ya. Oke, langsung saja saya akan menampilkan dari nah, bisa dilihat ya, di sini sebenarnya saya sudah buatkan karena dari sebelumnya itu dari tugas satu sama ya. Jadi saya akan menjelaskan langsung saja dari hasil codingan yang sudah saya buat ya. Dan di sini juga ada makalah yang sudah saya buat, bisa saya jelaskan nanti dari susunan makalah yang saya buat ya. Oke, sebelum itu saya akan lebih fokus terhadap codingan dulu ya. Oke, bisa dilihat di sini, cukup jelas ya. Oke, di sini seperti yang tadi siang ya, web dengan Ibu pembimbing tutorial online ya, Ibu Lola, telah dijelaskan lengkap di web sana untuk fungsi dan guna dari em, ap- operator ya lebih tepatnya ya, yang pada tugas 2 ini tuh berkesinambungan ya dengan import untuk bahasa Java ini ya. Sorry, maksudnya untuk codingan yang terhadap tugas 2 ini seperti itu. Di sini saya membuat baru ya. Di sini ada tugas 2 tip Java. Ya bisa dilihat di sini hasil buatan saya ya, dan tidak bukan rekaman video orang lain seperti itu. Di sini saya sorot ya seperti ini. Saya akan sorot sistem out seperti ini. Ya bisa dilihat ya. Dari atas di sini ya, penting ya menggunakan import Java .util.scanner ya, di sini telah dijelaskan juga di web ya fungsi dari scanner ini untuk public public class juga untuk public static ini agar bisa running ya. Di sini ada program running untuk codingan yang telah kita buat seperti itu. Ya, sangat penting ya di sini untuk scanner input new scanner ini sistem ini yang telah dijelaskan juga agar program Java-nya ini berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, langsung saja di sini sudah saya masukkan, saya kasih garis dua ini agar mudah dilihat ya, untuk input golongan sesuai dengan soal yang diberikan, yaitu sistem .out print ini untuk menampilkan nanti di hasil program. Kalau kita running ya, di bawah sini itu nanti akan keluar untuk masukkan golongan A atau B atau C, seperti yang di soal, nanti dia akan kedap kedip ya, kalau misalnya kita running nanti dia akan eh, mengeluarkan perintah untuk kita menginput teks atau angka lah seperti itu ya. Oke, di sini hanya tiga ya, memang sesuai tugasnya.
Di sini juga saya masukkan string golongan untuk tadi saya bilang ya untuk memasukkan angka. Dari sini yang paling penting yaitu input jam lemburnya dari golongan A, B, atau C tadi kita masukkan kembali. Nah, input system out ini akan tampilkan ke dalam teks jika kita running. Jika kita masukkan golongan sudah sesuai, maka selanjutnya akan memasukkan jam lembur seperti itu. Dan sesuai juga dari soal, kita memasukkan A, B, C, dan di sini juga ada perintah double ya untuk gaji pokok ini fungsi untuk mengalihkan seperti itu dari golongan atau jam lembur yang nanti kita input ya untuk nominal pengelompokan gaji atau golongan DC itu gajinya berapa seperti itu. Dan di sini ada eh, Korean untuk equals yang untuk menghitung untuk pengelompokan gaji tadi ya, sekarang gaji A5 juta, 6.500 dan 9.500 dari kelompok A, B, C ini ya. Oke. Jika di luar dari A, B, C ini, misalkan kita input D, itu akan invalid atau golongan tidak valid nih, bisa ditampilkan di sini. Nanti saya juga akan memberikan contoh untuk yang tidak validnya dan validnya seperti apa. Oke, lanjut ke menghitung lemburan. Di sini kita menggunakan if, tadi juga disampaikan di web ya, link dalam untuk if dan else ini untuk yang eh, if misalkan ada dua ya, kita menggunakan else ya di sini karena kita mengimport lebih dari satu seperti itu. Sini kenapa kita menggunakan 0,30 bukan 30% ya? Karena untuk di codingan ini yang terbaca itu angka 0,30 ini ya, atau 30%. Di sini ada tanda bintang itu dikali itu pokok seperti itu ya. Dan di sini ada program untuk menghitung total gaji. Ya, total gaji ini ya seperti tadi yang saya jelaskan ya, hasil akhir dari gaji pokok dari golongan A, B, atau C ditambah lemburan yang dikali berapa jam karyawan itu lembur menghasilkan dari total gaji dan di sini program ini akan dihitungkan total hasil akhirnya seperti itu. Dan di sini ada sistem ada perintah juga untuk output hasilnya ya nanti di saat kita menginput eh, menginput dari golongan dan juga jumlah jam lemburnya di sini akan ditampilkan dalam program outputnya ya dari hasil perhitungan gajinya golongan jam lembur nanti akan tampil seperti itu hasilnya ya bisa dilihat di sini memang semua sudah sesuai dengan dari perintah nanti di akhir video saya akan memperlihatkan video untuk memang ini hasil dari pengerjaan saya seperti itu oke langsung saja kita akan tes untuk program ini running atau enggak ya untuk codingan ini saya akan masukkan sebentar, saya akan running ya. Di sini bisa running atau kita lihat di sini juga bisa. Oke, saya akan tampilkan di samping biar terlihat untuk nanti skema yang saya akan input berhasil atau tidak berhasilnya ya. Oke, langsung saja di sini saya akan skema pertama yang berhasil ya. Saya akan masukkan golongan A, bisa capsule atau enggak ya. Bisa juga kita akan inputan. Di sini masukkan jam lemburnya. Contoh di sini akan jam lemburnya itu 1 jam. Bisa dilihat ya golongan A dengan gaji pokok 5 juta, jam nomornya 1 yaitu sesuai dengan ketentuan yang kita buat yaitu dikali 30% ya dari gaji pokok sehingga menghasilkan lemburan itu 1.500.000 sehingga total gaji akhirnya yaitu 6.500.000 seperti itu. Nah, di sini kita harus running kembali karena di sini tidak bisa langsung input lagi ya programnya sesuai dengan perintah dari tugasnya seperti itu. Jadi kita akan running lagi untuk melakukan skema kedua, yaitu jika kita memasukkan golongan yang tidak kita ketikkan seperti itu ya. Di sini saya coba angka D, ketika D, kita akan masukkan jam lemburnya sesuai, misalkan 2 jam lembur. Oke, di sini akan ditampilkan golongan tidak valid karena kita hanya menggunakan 3 golongan saja. Oke, lanjut lagi, skema ketiga, golongannya sesuai, contoh kita akan golongan C, kita akan masukkan jam lembur yang tidak kita ketikkan gitu untuk perintahnya atau kita di codingannya seperti itu ya, misalkan 7 jam, karena tidak ada ya, 7 jam ya. Oke, 7 jam tidak ada di sini. Kenapa? Karena kita tidak masukkan di sini inputannya. Sehingga untuk gaji tetap ya kalau tadi kan golongan tidak valid karena ini golongannya ada gitu ya di sini yaitu C, tetapi untuk lemburnya itu tidak kita masukkan untuk
perintahnya seperti itu, jadi tetap yang keluar hanya gaji pokoknya saja, seperti itu. Oke, dan terakhir kita akan coba yang berhasil ya, yaitu membuktikan untuk C misalkan, dan gaji untuk lemburannya 5 jam, masih sesuai ya. Di sini tidak ditampilkan karena tidak muat ya, seperti itu. Tidak muat ya, untuk layarnya seperti itu. Tidak lihat ya, karena ketutupan ini juga. Bisa dilihat ya, seperti ini. Ya, oke. Sini tidak, total gajinya tidak ini karena tidak muat seperti itu. Oke, baik. Oke, nextnya di sini untuk programnya telah berhasil, ya alhamdulillah. Saya kemudian saya akan menampilkan dari makalah yang sudah saya buat ya, dan akan saya kirim seperti itu untuk saya tambahkan di tugas buat. Yang bisa dilihat ya di sini sudah saya buatkan dengan soal, dan nanti saya akan upload ke YouTube seperti itu untuk em, video hasil praktik ini ya. Sini bisa dilihat dari screenshotan dari hasil coding saya itu sesuai dengan apa yang saya kerjakan eh, di program Visual Studio Code ya, yang di sini ya, sudah sesuai. Sini ada dokumentasi, ada juga codingannya seperti itu, codingannya di sini, dan ini hasil outputnya. Di sini juga hasil nanti saya upload ke YouTube seperti itu. Baik, kurang lebih itu sudah saya tampilkan semua ya. Sudah saya tampilkan semua. Saya akan merekam, jadi saya di belakang dengan webcam ini ya, untuk hasil dari codingan saya seperti itu. Ini untuk makalahnya, dan ini untuk sistem untuk aplikasi OBS-nya. Oke, sesuai. Oke, saya rasa cukup sekian. Mungkin kata-kata penutup dari saya. Terima kasih Ibu Pembimbing, Ibu Lelah, atas materi yang diberikan di Twitter itu sangat membantu untuk melengkapi dari bimbingan untuk mengerjakan tugas 2 ini, dan juga nanti tugas 3 saya harap bisa lebih maju untuk duetnya supaya bisa mencapai nilai maksimal ya. Dan saya akan terus belajar sesuai dengan makalah yang diberikan, sorry, dengan materi yang diberikan di Tuton khususnya, dan semoga saya tetap bisa mengerjakan tugas-tugas berikutnya dengan maksimal, dan tentunya dengan usaha yang lebih digiatkan lagi. Mungkin cukup dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah langkah seperti itu ya untuk tugasnya, mungkin ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.